kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Baiklah Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan diseminasi aksi nyata modul 14 budaya positif. Jadi ini mengenai budaya positif, apa saja yang bisa kita lakukan di sekolah dan bisa kita terapkan kepada peserta didik kita. Sebelum kita mulai kegiatan kita, saya harapkan kepada ibu-ibu semuanya melakukan aktivitas kepalan tangan kita. Jadi tangan kita ditebal, kemudian, jadi kita dengan teman kita yang sebelah boleh, kita dengan teman yang sebelah. Ada yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan. Jadi kita kenapa harus membuka dan menutup kepalan tangan kita? Karena kita nanti akan bertugas sebagai pengontrol di dalam kelas atau kepada peserta didik kita. Jadi tadi sudah dijelaskan di awal mengenai budaya positif ini, adanya berbagai materi atau bahan yang rasanya perlu kita mengenal sekilas, bisa dikenal tentang apa saja yang budaya positif ini. Yang budaya positif ini yang pertama ini merupakan paradigma belajar, kemudian disiplin positif ini bisa kita terapkan kepada siswa kita ataupun nanti di lingkungan sekolah kita. Kemudian nilai-nilai kebajikan ada, kemudian 4 kebutuhan dasar manusia
5. Motivasi manusia. 6. Posisi kontrol guru, kita sebagai guru. 7. Ini ada keyakinan kelas nanti yang bisa kita buatkan pada kelas kita. Kemudian 8. Ini adalah segitiga restitusi. Nah, untuk awalnya kita mengenal perubahan paradigma belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pada sebelumnya mungkin pada ke-13 kita tidak mengenal ini, tapi kita sudah menerapkan bernalar kritis, religius ya, nilai karakter juga. Namun pada paradigma baru ini kita lebih menekankan kepada profil pelajar Pancasila. Kita sudah mengenal itu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Belajar sesuai kebutuhannya, kita mengenal bagaimana minat dan bakat anak siswa kita, kemudian bagaimana kemampuannya, kemudian apa yang mereka sukai, kemudian apa yang mereka tidak sukai, dari kita mengidentifikasi kepada kebutuhan belajar peserta didik kita. Sebelum itu tentu kita melakukan asesmen sebelum pembelajaran berdiferensiasi ini. Segala sesuatunya kita lakukan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian ini ada teori kontrol, ini mengenai bagaimana kita sebagai pendidik mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya di sini, jadi di sini adanya stimulus, respon, dan teori kontrol. Bagaimana pada stimulusnya realitas atau kebutuhan kita sama, namun teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Pada stimulus respon, kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian pada teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setelah itu, adanya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Adanya semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita lanjutkan. Inilah rasanya yang bisa kita jabarkan atau kita kenalkan kepada siswa mengenai disiplin positif ini. Yang disiplin ini artinya belajar disiplin atau mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan. Biasanya kita kalau siswa melakukan sesuatu berupa
nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini adanya nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini berarti nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, atau bahasa yang melatar belakangi mereka. Berarti nilai kebajikan ini adalah nilai yang sudah disepakati bersama. Contohnya nilai kebajikan institusi atau organisasi, yaitu kalau profil pelajar Pancasila sudah ada nilainya: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Kemudian ada lagi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Juga seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Yang bertahan hidup ini rasanya kita bertahan untuk dalam segi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima ini rasa bagaimana kita berbagi, bekerja sama seperti sekarang ini, kemudian menjadi bagian di dalam kelompok. Kalau penguasaan ini lebih kepada harga diri, keinginan dianggap atau memimpin, dia berprestasi, diakui, dan didengar. Kebebasan, kita rasa mandiri, kita bisa memiliki adanya berbagai pilihan yang akan kita ambil, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Sedangkan kesenangan ini lebih kepada rasa kita ingin bermain, rasa kita ingin tertawa bersama, rasa kita humor, dan selalu antusias. Nah, di sini kita akan mencoba untuk latihan mengidentifikasi kebutuhan dasar manusia melalui kasus berikut ini. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolah yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru atau Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Ini kenapa si Bimo tadi dia suka berlari-lari ke jalan raya. Ini kan anak TK, harus di bawah pengawasan guru. Jadi apalagi dia senang untuk mengejar layang-layang. Jadi tentu kalau anak lari keluar, kita langsung lari mengejarnya. Tentu kita ingin, kenapa alasan anak ini bersikap seperti ini. Jadi mungkin jawaban dari si anak, memang saya senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Atau ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Jadi tujuannya tadi bisa dia lari-lari karena ingin ibu guru mengejar dia, karena dia ingin berkejar-kejaran dengan guru tadi. Atau kita bisa dia ingin mendapatkan pujian atau perkataan dari sang guru, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Dia mengatakan kepada teman-temannya. Atau bisa juga dia sudah bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas dan ingin mengejar layang-layang. Jadi ini berbagai jawaban dari kasus si Bimo tadi yang akan muncul dari perkataan si anak atau perkataan si anak ini kepada gurunya atau kepada teman-temannya. Nah, di sini kita akan
manusia dengan pernyataannya. Kalau untuk bertahan hidup, dari kata-kata yang di atas, kira-kira apa yang kita ambil? Aku suka kuliner karena kita akan terhindar dari rasa lapar. Ya, bagus Bu Desi. Katanya aku suka kuliner karena kita, kalau kita lapar pasti kita ingin makan. Kalau kita sudah makan, kita akan selalu bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima. Apa kira-kira kata yang bisa kita ucapkan? Kasih sayang dan rasa diterima. Biar bisa jalan naik mobil sama-sama teman-temanku, ya. Bagus. Yang kemudian untuk penguasaannya, apa kira-kira yang bisa kita ambil? Penguasaan, kita merasa bisa karena merasa kita mampu, kita merasa unggul, ada kelebihan yang kita miliki. Menyetir mobil itu seru karena tidak semua orang bisa menyetir mobil. Kita merasa kalau sudah menyetir mobil kita paling berkuasa, saya bisa dari yang lain. Kemudian kalau kebebasan, kira-kira kata yang kita pilih di sini. Bebas, dia senang. Kata Ibu Yesi, aku senang bisa pergi ke tempat yang aku suka, ya. Kalau kebebasan tadi sudah, aku kebebasan di sini, aku senang pergi ke tempat yang aku suka. Kalau kesenangan, aku merasa bangga dan keren. Bagus, kita beri tepuk tangan untuk Bu Yesi. Terima kasih Bu Yesi atas pendapatnya tadi. Kemudian kita di sini kita lihat ini ada motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi ini ada dua, motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Yang X ini biasanya dari luar, yang in dari dalam. Yang ekstrinsik di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Berarti ini dari dalam diri kita sendiri. Nah, di sini selanjutnya ada mengenai apa itu hukuman. Bisa kita lihat gambar seorang pendidik dengan dua orang siswa dan memegang sebuah rol atau penggaris yang panjang, ya. Kalau kita dulu mungkin karakter kita sebagai pendidik lebih umum ke sana. Kalau dalam memberikan hukuman, ada yang kita pegang nanti atau ada yang kita lakukan. Dalam di sini ada gambarnya konsekuensi, kita memilih jalan apa yang akan kita pilih. Kemudian restitusi bisa berupa acungan jempol atau berupa penghargaan, bisa dengan kata-kata nanti atau dengan senyuman. Jadi hukuman ini sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Langsung diberikan saja tanpa kita berkomunikasi dengan mereka apa yang akan dilakukan. Kemudian bersifat satu arah berupa hukuman fisik ataupun psikis. Konsekuensi di sini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru di sini selalu memonitor. Kemudian kalau restitusi ini sifatnya prosesnya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan si murid. Jadi dikasih murid melakukan kesalahan, bukan langsung kita hukum. Jadi kita menyadarkan mereka atas kesalahan mereka dan apa yang kita lakukan untuk memperbaiki dari
atau yang membuat merasa bersalah kepada siswa yang bahkan bisa menimbulkan trauma atau dampak lainnya. Ada juga posisinya sebagai manajer. Mana posisi kita sebagai guru yang kita ambil nanti dalam pelaksanaan terhadap siswa kita. Nah, di sini ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus ini ada ini contohnya, kita seringkali mengingatkan siswa di saat upacara ataupun kegiatan lainnya kita di lapangan, kan ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap seperti topi atau dasi. Apakah yang akan kita lakukan? Apa yang kita ambil nantinya? Bahkan kita mungkin ada yang menyuruh mereka kalau sebagai penghukum kita suruh hormat bendera, mungkin tidak, kalau SD tidak sampai selama 1 jam, mungkin 1 atau 2 detik. Ada juga kita mungkin yang mengucapkan perkataan kepada mereka, berapa kali harus ibu katakan, kenapa kamu harus selalu terlambat dan selalu mengecewakan ibu. Ada kita langsung berkata seperti itu, berapa kali kamu harus terlambat. Jadi seolah-olah menimbulkan rasa bersalah ke dalam diri siswa atau diri peserta diri kita, yang selalu mereka ingat-ingat, oh iya saya salah. Jadi siswa akan selalu merasa bersalah. Jadi ada juga posisi kita sebagai teman. Jadi kita berikan perkataan, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong. Mereka membuang sampah sembarangan, padahal tong sampah kita sudah ada. Kebetulan pada saat jam istirahat, langsung mereka buang di teras ataupun di halaman sekolah. Jadi bukan langsung kita memberikan hukuman berdiri ataupun bagaimana dengan hukuman yang lain. Kita panggil mereka, kemudian kita tanyakan mereka mengapa mereka membuang sampah sembarangan. Ternyata itu sudah merupakan kebiasaan mereka untuk membuang sampah sembarangan. Jadi kita mencari penyelesaiannya, bagaimana supaya mereka tidak membuang sampah lagi. Jadi mereka berjanji akan membuang sampah kepada tempatnya dan tidak mengulanginya lagi. Jadi kita bertugas untuk mengingatkan dan mencari solusi dari permasalahan siswa kita tadi. Jadi di sini sebagai penutupnya, kita berusaha untuk sebagai guru bercermin dari pengalaman dan mengubah pola pikir, memperlakukan murid sesuai dengan kebutuhan manusia. Dan kita sebagai guru juga memposisikan diri kita sebagai manajer yang dapat menuntun murid-muridnya menjadi mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dan demikianlah penyampaian saya mengenai budaya positif di kelas dan penerapannya ataupun di sekolah, sehingga bisa nanti kita menerapkan atau mengambil apa yang sudah saya jabarkan tadi. Jika ada yang terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Allahu Akbar. Ada guru sarapan tadi pagi? Ada, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Oh, Ananda Balkis ya. Silahkan Ananda masuk. Nah, Ananda, nanti setelah jam pelajaran kita berakhir, nanti Ananda temu ibu ya, nak? Nah, silakan ibu Ananda. Nah, apa tadi kegunaan sarapan pagi? Supaya terima kasih. Nah, Ananda Balkis, tahukah Ananda kenapa Ananda ibu panggil kembali ke dalam kelas kita ini, nak? Karena saya datang terlambat di dalam pelajaran ibu. Nah, akhir-akhir ini ibu perhatikan Ananda sudah 2 kali datang terlambat saat pelajaran ibu di jam pertama. Tapi dalam hal ini ibu tidak ingin fokus pada kesalahan kamu datang terlambat.
akhir-akhir ini kamu sering terlambat hadir di pelajaran itu. Boleh Ibu tahu alasannya, Nak? Beberapa hari ini yang lalu orang tua saya pergi menjenguk nenek saya yang sedang sakit. Jadi saya harus bantu adik saya dulu untuk bersiap-siap sebelum berangkat sekolah. Saya menyiapkan makan adik serta keperluan untuk berangkat ke sekolah, Bu. Kadang memakan waktu yang lama untuk mendidik adik supaya bisa tepat waktu ke sekolah. Masya Allah, kamu hebat sekali, Nak. Sudah bisa bertanggung jawab dan mandiri. Tetapi kamu juga harus bisa memastikan agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolah. Kira-kira apa solusinya? Kamu terlambat lagi supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolahnya. Saya harus bangun lebih pagi. Sebelum subuh, saya menyiapkan segala keperluan saya dan adik saya sejak malam hari agar pagi hari tidak berhenti. Nah, solusi yang bagus. Kamu pasang alarm dengan suara yang agak keras ya, agar kamu dapat segera bangun sebelum subuh dan dapat segera bersiap-siap. Terima kasih atas sarannya. Saya akan berusaha tidak terlambat lagi. Nah, saya hargai usaha kamu, Nak. Sekarang silakan kembali. Ya, pelaksanaan segitiga restitusi di sekolah harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Karena itu sebagai murid juga butuh untuk mengerti, didengarkan, dan dihargai. Ketika kita melakukan kesalahan dan dimarahi tanpa mendengarkan alasan kita melakukan hal tersebut. Ketika kita dipercaya dan diarahkan untuk berdiskusi, mencari solusi, dan memperbaiki kesalahan kita, saya yakin pasti bisa memperbaikinya. Jadi, saya harap Bapak dan Ibu guru dapat membimbing kita dalam menemukan solusi ketika kita melakukan kesalahan. Indi, Hana, gimana buang sampah tadi? Nah, silakan ambil lagi sampah yang dibuang tadi. Nah, ayo kalian berdua coba ikut Ibu sebentar ya. Nah, ayo kita ikut Ibu ke dalam kelas. Nah, Ananda berdua, tahu Ananda kenapa Ibu panggil ke sini? Nah, jadi setiap orang itu pernah berbuat salah. Ibu juga pernah berbuat salah, tetapi Ananda berdua tidak seharusnya melakukan hal itu. Ananda berdua pasti punya alasan kepada Ibu mengapa tadi melakukan hal itu. Bolehkah Ibu tahu mengapa Ananda membuang sampah tadi seperti itu? Sudah menjadi kebiasaan. Apakah menurut Ananda berdua membuang sampah sembarangan itu benar atau tidak? Nah, apakah Ananda berdua masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Nah, coba Ananda sebutkan apa keyakinan kelas kita. Nah, bagus. Menurut Ananda berdua, apakah tindakan Ananda berdua tadi sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, tidak. Jadi Ananda bilang tadi membuang sampah sembarangan. Bagaimana cara kita mengatasi kebiasaan buruk membuang sampah itu sembarangan? Ya, bagus. Yakin Ananda bisa melakukan hal itu? Nah, baiklah, Ananda berdua telah bertanya jawab dengan Ibu tentang bagaimana cara menghilangkan kebiasaan buruk
sebelumnya tadi Anda berdua kita telah berdiskusi dan bertanya jawab tentang bagaimana cara menyelesaikan permasalahan Ananda tadi. Ibu berharap Ananda berdua bisa bertanggung jawab dalam memperbaiki kesalahan yang telah Ananda perbuat. Ya, bagus sekali Ananda berdua. Keputusan Ananda Bu Guru hargai. Semoga bisa memperbaiki kesalahan dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Nah, sekarang Ananda berdua boleh lanjut bermain. Menurut saya, Ibu Guru sudah memberi arahan yang baik. Saya tidak akan membuang sampah sembarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak hebat Bu Guru hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat anak Bu Guru? Masih? Ada anak Bu Guru makan pagi? Nah, kenapa kita harus makan pagi? Supaya sehat, supaya apa lagi nak? Supaya kuat, supaya kita tidak apa? Nah, supaya kita tidak sakit perut. Nah, kemudian siapa ya sebelum kita memulai pelajaran biasanya bagaimana? Kita berdoa. Siapa ya di antara anak guru yang bisa memimpin doanya? Habib, silakan ke depan nak. Kalau berdoa bagaimana tangan kita? Kita angkat. Ayo semuanya kita mulai mengangkat tangan untuk berdoa apa? Bisa anak hebat Bu Guru? Mana tanganmu? Ayo kita angkat. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silahkan duduk lagi. Semoga nanti dengan kita berdoa, supaya apa kita berdoa? Supaya kita bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Masih semangat? Masih semangat? Ayo tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Terima kasih anak hebat Bu Guru. Kita sudah bersemangat. Nah, sebelumnya Bu Guru ingin tahu, coba kamu sudah kenal dengan nama teman kamu? Coba kamu lihat semuanya. Siapa ya teman kita yang tidak hadir ke sekolah hari ini? Adam. Dia tadi memberitahu Bu Guru bahwa dia sakit. Mudah-mudahan kita doakan supaya Adam bisa datang ke sekolah untuk esok hari. Masih ingat lagu Garuda Pancasila? Mau kita bernyanyi sebentar? Adik, mau kita bernyanyi sebentar?
bersama. Kita sepakati bersama. Nah, jadi kita akan membahas tentang apa? Kesepakatan kelas 1A. Jadi ini ada yang harus kita sepakati. Halo, hai. Halo. Masih semangat? Masih semangat? Oh, nampak suaranya. Ya, kita semangat. Siapa bisa melihat apa yang di depan ini? Apa? Siapa yang bisa membacanya? Siapa anak Bu Guru yang bisa membaca tulisan di depan? Habib? Apa Habib? Ayo kita Eza. Pilihlah perbuatan yang kamu suka, yang baik menurut kamu. Pilihlah perbuatan yang kamu sukai. Ini huruf apa ini? Siapa masih ingat? Berarti ini huruf apa? I. Apa ini? I. Apa lagi? Siapa bisa melanjutkan yang Bu Guru baca? Abid? Apa ini? Ya, bagus lagi. Siapa mau bisa mengulang membaca tulisan yang ada di depan? Siapa bisa? Ayo tunjuk tangan. Keras-keras siapa yang bisa ya? Anak hebat Bu Guru. Oke, Aira. Silakan Aira. Oke. Pilihlah perbuatan yang kamu suka, yang kamu sukai. Nah, mengapa kita memilih, kita melihat, kamu Bu Guru suruh nanti memilih gambar yang kamu suka. Oke, oke, tiga. Gambar apa ini? Hah? Gambar orang. Kenapa orang itu? Bagus, membuang sampah sembarangan, kata si Kiki. Yaitu siapa itu? Ada seorang anak. Mengapa dia? Nah, bagaimana menurut kamu itu? Suka kamu perbuatan membuang sampah sembarangan itu? Siapa yang suka membuang sampah sembarangan? Jadi Bu Guru harapkan anak Bu Guru tidak membuang sampah sembarangan. Oke. Mana yang kamu suka? Ini Bu Guru lanjutkan. Mana yang kamu suka? Ini apa? Hah? Orang membuang sampah. Orang membuang sampah. Nurul, Aira?
Gambar 2. Membuang sampah pada tempat sampah. Oh, bagus sekali anak ibu Devi. Pada apa kita membuang sampah, nak? Membuang sampah. Bagus sekali anak ibu Hazal. Terima kasih jawaban anak hebat guru. Oke, yang kedua. Tempatnya, Habib. Nah, coba lihat lagi. Ayo kamu pilih ya. Mau anak Bu Guru memilih? Oke, Bu Guru lihatkan. Nah, ini mengapa? Ini mengapa teman kita? Membersihkan kelas. Coba kamu lihat ya, ada gambar satu lagi. Mana yang kamu suka ini? Mana yang kamu suka gambarnya? Yang pertama Bu Guru tayangkan tadi. Gambar yang nomor ini atau yang mana? Siapa yang memilih ini? Coba tunjuk tangan. Tunjuk tangannya tinggi-tinggi. Tunjuk tangannya. Nah, bagus turun. Bagus sekali. Kita beri tepuk tangan. Jadi kita bisa membersihkan ke. Siapa yang menyukai gambar Bu Guru yang ini? Yang ini. Aira, Nurul. Nah, siapa yang menyukai gambar yang itu? Coba tunjuk tangan. Ada nggak anak Bu Guru mengapa ini? Apa itu? Bagaimana suasana kelas kita? Mana kamu suka? Kelas yang bersih atau kelas yang kotor? Jadi kalau kelas membersih, mana yang kamu sukai? Mengotori kelas dengan sampah atau membersihkan kelas? Jadi gambar yang pertama yang kamu sukai atau yang kedua? Yang pertama atau kedua? Ini yang kedua, ini yang pertama. Mana yang kamu sukai? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama atau yang kedua? Oke, yang pertama membersihkan membersihkan kelas. Bagus. Biar apa kita membersihkan kelas? Biar rapi, biar bagus. Supaya apa? Supaya Halo, hai. Abib, kita memilih lagi ya. Ada sedikit gambar lagi. Nah, Vivi, coba Nanda pilih mana yang kamu sukai. Ini apa yang nampak di depan? Apa yang nampak di depan itu? Vicky, apa yang nampak di depan, nak? Coba lihat ke depan. Apa yang nampak di depan, Nurul, Aira? Orang, mengapa mereka? Siapa yang tahu apa teman kita itu? Desa, mengapa teman kita? Mengapa teman kita itu? Coba lihat gambar yang ini. Mana yang kamu pilih ini? Ada yang ini. Kemudian, ini mengapa teman kita di dalam kelas? Mana yang kamu sukai? Mana yang kamu pilih? Ini. Mana yang kamu pilih? Belajar di dalam kelas atau bermain lempar-lemparan kertas ini? Mana siapa yang memilih gambar pertama? Tunjuk tangan. Tinggi-tinggi. Ya, bagus. Siapa yang memilih gambar kedua? Silakan duduk anak dadah ibu. Siapa yang memilih gambar kedua? Oh, ternyata. Nah, berarti kamu lebih menyukai untuk gambar yang pertama atau pilihan kamu tadi. Kepada apa kita? Kepada apa? Kepada belajar di dalam kelas.
kelas kita? Yang pertama apa? Membuang sampah pada apa? Membuang sampah pada tempat. Kemudian apa lagi? Nah, tuh si Rifki sama si Adik dia bersalaman kalau dia ada salah. Halo, halo. Kalau kita di dalam kelas, bagaimana kesepakatan kelas kita? Berbicara dengan teman atau mendengar kata bu guru? Hah? Berbicara dengan teman atau mendengar kata bu guru? Berarti kalau berbicara dengan teman sudah tidak menaati kesepakatan kelas. Nah, yang ketiga kesepakatan kelas kita, kalau ada sampah di mana? Kita buang pada tempat. Kita belajar atau bermain layang-layangan di dalam kelas. Nah, sekarang sudah ada di bawah perlengkapannya. Iki sudah ada di bawah perlengkapannya. Nah, sekarang nanti kita akan menempelkan kesepakatan kelas yang sudah kita buat tadi. Bisa anak? Nanti kerjanya pakai lem. Nanti anak bu guru memberi lem pada gambar yang sudah bu guru berikan. Tadi ini gambar apa saja ini? Ini apa? Tadi ini kesepakatan kelas membersihkan ke. Ini apa? Iki. Ini apa? Apa? Membuang sampah pada tempatnya. Kesepakatan kelas kita yang nomor 1. Kemudian kalau kita ini, kenapa kita berteman? Kesepakatan kelas nomor berapa? Berteman. Kesepakatan kelas nomor berapa? Nomor 4. Nah, yang kemudian belajar. Kesepakatan kelas nomor berapa? Hah? Belajar. Kesepakatan kelas nomor berapa? Bagus dan cantik. Siapa anak bu guru yang bisa membantu bu guru melemnya? Nah, ini kerjanya berkelompok. Silahkan diberi lem di belah. Kita membantu bersama. Ada lemnya? Silakan. Ada beberapa lem. Ada lemnya. Nanti kan bahasa ini ada lemnya. Ada? Ya, dibelah. Ada lemnya? Oke, bu guru tempelkan ini ya. Ya. Di mana kita lem? Dibelah. Tidak usah digunting nak. Dibelah. Ya, ini enggak, silakan Alif lem dulu pokoknya nak. Di mana kita lem? Di belakang. Oke, bu guru tempelkan. Di mana kita tempel nanti? Hah? Enggak, kita tempel di depan nanti bu guru bantu. Tidak usah digunting. Tidak usah digunting. Tidak usah digunting. Ada yang bawa gunting? Ada yang bawa gunting? Ada? Pinjam buku satu dulu. Sudah selesai di dalamnya anak, bagus ibu.
dulu Abid. Oke. Oke, ya terima kasih anak hebat itu. Gantian nak. Silakan. Boleh. Nah. Adik sini nak. Oke, terima kasih adik. Siapa lagi yang menempelkan? Ayo, kelompok berapa lagi Hazel? Nah, Kiki. Nah, tadi kalau sudah selesai kita kembali ke bangku kita. Oke, kita gantian siapa perempuan? Oke. Nah, ya bagus, silakan. Ya. Nah, oke, silakan anak hebat itu kembali ke bangku masing-masing. Nah, apa ini gambar satu tadi? Kita sudah apa? Apa ini? Tong sampah pada tempatnya. Ini gambar apa? Kita saling bertemu. Kalau di dalam kelas bagaimana? Kita apa? Belajar. Kemudian kalau kok sudah tahu ada buku kesepakatan kelas kita. Nah, sekarang Bu Guru akan memberikan kertas ini. Anak Bu Guru akan memberikan ungkapan perasaannya. Senang dengan kesepakatan kelas kita, sedih atau setuju? Ah, boleh dibuat gambarnya, gambar emojinya, emoji apa kemarin? Ada emoji senyum Bu, boleh tanda oke Bu, boleh. Nah, silahkan dibuat. Coba keluarkan alat tulisnya yang sudah Bu Guru suruh keluarkan tadi. Nah, masing-masing kamu dapat ya. Nanti kita akan menempel ungkapan perasaan kita terhadap kesepakatan kelas tadi. Ini mana alat tulisnya? Sudah dikeluarkan nak? Sudah dikeluarkan pensilnya? Silahkan keluarkan dulu. Sudah keluar alat tulisnya? Ayo, mana alat tulismu? Ayo. Mana pensilmu? Coba pegang pensilmu. Mana pensilmu? Nurul? Mana pensil Nurul? Oh ya, bagus. Aina? Sudah dikeluarkan? Sudah dikeluarkan alat tulisnya nak? Nah, apa tadi kegiatan kita? Memberikan gambar emoji senang, emoji sedih atau senang kita atas kesepakatan kelas ini. Nah, silakan dibuat pada ini kertas yang Bu Guru bagikan. Oke, sudah ada alat tulisnya? Nah, silahkan Nah, masing-masing kamu dapat ini. Kertasnya jangan sampai terbalik, jangan sampai dibalikkan. Ya, nanti untuk ditempel nak. Nah, oke, ya seperti ini. Emoji senang. Emojinya bagaimana? Ada gambar apa? Ada gambar apa biasanya emoji yang kita buat kemarin?
main nempel lagi? Oke, kelompok siapa ya yang paling buku lihat tertibnya? Nah, kelompok yang sudah selesai. Aku sudah selesai. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke. Guru. Nanti kelompok dulu yang paling tertib kelompoknya yang dulu harapkan bisa main nempel ke depan. Kelompok